Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Widianata Siripaula, BP21. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lipid pada tumbuhan. Lipid merupakan salah satu dari 4 makromolekul yang ditemukan dalam semua sel hidup. Tidak seperti karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Senyawa lipid bukan merupakan polimer. Fungsi lipid adalah sebagai sumber energi metabolik dan asam lemak esensial yang berperan dalam struktur seluler, pemeliharaan, dan integritas biomembran. Asam lemak pada tumbuhan terdapat dalam bentuk senyawa-senyawa lipid. Senyawa yang termasuk lipid adalah lemak dan minyak, fosfolipid, dan glikolipid, lilin, dan berbagai komponen kutin dan suberin. Lemak dan minyak yang tergolong lipida berfungsi sebagai pembentuk struktur membran sel, sebagai bahan cadangan, dan sebagai sumber energi. Peran lipid pada tumbuhan. Yang pertama, penyusun protoplasma, khususnya membran protoplasma. Kedua, cadangan makanan dalam biji, misalnya biji plasmae dan buah olive. Lipid mengandung sangat sedikit oksigen dibandingkan karbohidrat, sehingga bila dioksidasi, lipid menghasilkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan karbohidrat. Yang ketiga, lipid dalam bentuk terpene. Terdapat dalam getah pinus, resin, dan terpentin, dan getah karet atau lateks. 4. Lipid dalam bentuk cutin, suberin, dan wax. Berperan sebagai lapisan pelindung bagian luar daun, buah atau biji, dan batang. Kelima, lipid terdapat di seluruh sel hidup, baik sel tumbuhan maupun hewan. Akan tetapi, dalam sel vegetatif tumbuhan, kandungan lipid biasanya sangat rendah, kurang dari 1% dari total berat carrying tanaman. Secara umum, lipid mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, kelarutan dalam air rendah. Kedua, mudah larut dalam pelarut organik, seperti acetonen beneze. Yang pertama, sintesis lipid biasanya dilakukan di dalam organ atau jaringan di mana lipid tersebut disimpan. Hal ini dikarenakan sifat lipid yang tidak larut dalam air sehingga tidak mudah untuk ditranslokasi. Kedua, sintesis dalam akumulasi lipid pada buah dan biji biasanya terjadi secara cepat bersamaan dengan pembentukan dari buah dan biji tersebut. Ketiga, pada saat biji berkecambah, lipid yang tersimpan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol selanjutnya diubah menjadi gliserol fosfat, lalu menjadi dihidroksi aseton P, yang dapat dipecah lebih lanjut melalui jalur glikolisis dan dioksidasi melalui siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau diubah menjadi gula. Keempat, asam lemak akan diubah menjadi asetil CoA yang selanjutnya dapat dioksidasi melalui siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau ATP dan NADH, atau masuk ke siklus glioksilat untuk diubah menjadi gula atau karbohidrat. Lipid pada tumbuhan dikelompokkan menjadi yang pertama, lipid sederhana. Yang termasuk dalam lipid sederhana adalah trigliserida yang merupakan ester dari gliserol dan asam lemak trigliserida yang pada suhu kamar berbentuk cair disebut minyak atau oil, sedangkan yang berbentuk padat disebut lemak atau fat. Adapun rumus molekul dari trigliserida adalah R1. Pada tumbuhan, sintesis trigliserida diduga terjadi pada mitokondria, organel yang disebut glioksisom, dan endoplasmik retikulum pada daun. Lipid juga disintesa dalam kloroplas. Reaksi sintesis trigliserida diawali dari pembentukan gliserofosfat dari dihidroksi aseton P yang selanjutnya membentuk gliserol dan pembentukan berbagai asam lemak dari asetil CoA. Pada tumbuhan, sintesis trigliserida diduga terjadi pada mitokondria, organel yang disebut glioksisom, dan endoplasmik retikulum. Pada daun, lipid juga disintesa dalam kloroplas. Reaksi sintesis trigliserida diawali dari pembentukan gliserofosfat pada daun, lipid juga disintesa dalam kloroplas. Reaksi sintesis trigliserida diawali pembentukan gliserofosfat dari dihidroksi aseton P yang selanjutnya membentuk gliserol dan pembentukan berbagai asam lemak dari asetil CoA. Yang pertama, asam lemak. Asam lemak dikelompokkan menjadi asam lemak jenuh atau tidak ada ikatan ganda antara dua atom C, dan asam lemak tak jenuh, terdapat ikatan ganda antara dua atom C. Contoh beberapa asam lemak yang penting yang terdapat pada tumbuhan berkayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, asam lemak jenuh. Ada laurich, kedua myristic, 3 palmitic, keempat stearik.
Pada asam lemak tak jenuh ada oleic, ada linoleic, dan ada linolenic. Palmitic acid merupakan asam lemak yang umum dijumpai pada tumbuhan berkayu. Akan tetapi, kandungan asam lemak yang terbesar pada tumbuhan berkayu pada umumnya dari golongan asam lemak tak jenuh, terutama oleic dan linoleic acid. Trigliserida cair, minyak atau oil, umumnya mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh seperti oleic, linoleic, dan linolenic. Sedangkan trigliserida padat atau lemak lebih banyak mengandung asam lemak jenuh seperti palmitic dan stearit. Kandungan asam lemak tanaman bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh yang pertama jaringan tanaman, kedua iklim, ketiga kandungan asam lemak tak jenuh. Yang kedua wax, kutin, dan suberin. Permukaan luar dari batang, daun, dan buah biasanya dilapisi oleh lapisan yang kedap air atau lapisan impermeable yang disebut dengan kutikel yang tersusun atas kutin dan wax. Kutikel melekat pada sel epidermis dengan bantuan lapisan pektin. Permeabilitas kutikel lebih ditentukan oleh kandungan wax daripada kandungan kutinnya. Lapisan kutikel biasanya lebih tebal pada tumbuhan yang terkena sinar matahari lebih banyak atau intensitas cahaya yang tinggi, lebih dibandingkan dengan yang tempat teduh. Selain itu, kandungan kutikel juga ditentukan oleh faktor genetis. Kutikel berfungsi untuk yang pertama mengurangi penguapan air, kedua perlindungan terhadap serangan patogen. Wax merupakan ester dari rantai alkohol monohidrat dan asam lemak dengan rantai C yang lebih panjang dari asam lemak yang terdapat pada lipid sederhana, atau atom C lebih dari 20. Wax mengandung alkana, alkohol primer, dan asam lemak bebas dengan rantai atom C yang sangat panjang. Wax disintesis di sel epidermis, misalnya buah apel. Dan sel-sel di mana wax tersebut umumnya berada karena sifat wax yang sulit ditranslokasi. Kutin merupakan polimer dari hidroksi asam lemak. Seperti halnya wax, kutin disintesa di dekat tempat kutin dideposisikan karena sifatnya yang sulit ditranslokasi. Suberin mengandung asam alkohol dan senyawa fenolik dengan rantai yang panjang dan biasanya terdapat pada batang tanaman, khususnya tanaman yang telah menua. Suberin juga dijumpai sebagai penyusun Casparian strips pada sel endodermis. 3. Lipid majemuk. Lipid membentuk senyawa kompleks dengan fosfor atau disebut fosfolipid, karbohidrat atau glikolipid, dan fosfor atau sulfolipid. Fosfolipid merupakan ester dari asam fosfat dan berbagai alkohol seperti gliserol, inositol, dan fitofimosin yang terdapat di dalam sel hidup. Fosfolipid yang banyak atau umumnya dijumpai pada sel tanaman adalah glycerofosfatide fosfolipid, mempunyai bagian yang hidrofobik atau tidak larut dalam air seperti asam lemak, dan bagian yang hidrofolipik. Dan fosfolipid yang banyak atau umum dijumpai pada sel tanaman adalah glycerofosfatide fosfolipid, mempunyai bagian yang hidrofobik atau tidak larut dalam air, contohnya seperti asam lemak, dan bagian yang hidrofilik atau dapat larut dalam air, misalnya gliserol, inositol, dan kolin. Adanya kedua bagian ini membuat fosfolipid mempunyai peran yang penting dalam membran sel. 4. Isoperonoid atau terpene. Isoperonoid atau terpene merupakan hidrokarbon yang tersusun atas berbagai jenis isoprene atau CH5H8. Isoprenoid atau terpene mempunyai nilai ekonomi, misalnya yang tinggi dan dikenal sebagai essential oil, resin, karotenoid, dan karet. 5. Senyawa derivat dari terpene. Yang pertama, abscisic acid derivat dari sesquiterpene dan merupakan plant growth regulator atau zat pengatur tumbuh. Kedua, gibberellin merupakan plant growth regulator derivat dari diterpene. 3. Phytol merupakan derivat dari diterpene yang merupakan alkohol penyusun dari klorofil. 4. Steroid atau sterol merupakan derivat dari isoperenoid. 4. Steroid atau sterol merupakan derivat dari isoprenoid.
Terpene, squalene merupakan prekursor dari kolesterol. Steroid yang dihasilkan tumbuhan disebut phytosterol, misal stigmasterol dan ergosterol, yang merupakan prekursor vitamin D. Fungsi sterol bagi tanaman tidak diketahui, tetapi merupakan prekursor bagi berbagai hormon dan vitamin pada hewan. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan materi tentang lipid pada tumbuhan. Jika ada salah kata dari saya, minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.